Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan 3 orang dengan nama anggota yang pertama Iketut Wardana nomor absen 12, yang kedua Niluh Putu Yuniasih nomor absen 27, dan yang terakhir Nimade Wahyunari nomor absen 28. Di sini kami akan membawakan materi tentang kompensasi bagi manajemen dengan dosen pengampu Nimade Satya Utami SEMM. Materi yang akan dibahas yang pertama, pengertian kompensasi yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Yuni. Yang kedua, karakteristik kompensasi insentif yang akan dibawakan oleh Wardana. Dan yang terakhir, insentif untuk corporate officer dan hubungan keagenan dan kompensasi yang akan dibawakan oleh Yeni. Apa itu kompensasi? Tahukah kalian apa itu kompensasi? Kompensasi dapat diartikan pemberian imbalan atas hasil kerja yang dilakukan dengan melihat prestasi kerja itu sendiri. Menurut Handoko tahun 1998, kompensasi merupakan pemberian kepada karyawan dengan pembayaran finansial sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan dan sebagai motivator untuk pelaksanaan kegiatan di waktu yang akan datang. Pada dasarnya, tujuan sistem kompensasi ada dua. Yang pertama, menghargai prestasi kerja. Di sini yang dimaksud adalah pemberian kompensasi yang memadai merupakan suatu bentuk penghargaan perusahaan terhadap prestasi kerja karyawan. Yang kedua, menjamin keadilan. Sistem kompensasi yang baik akan menjamin terwujudnya keadilan di antara karyawan perusahaan. Masing-masing karyawan akan memperoleh imbalan yang sesuai dengan tugas, fungsi, jabatan, dan prestasi kerja. Kompensasi mencerminkan status, pengakuan, dan tingkat pemenuhan kebutuhan yang dinikmati oleh karyawan dan keluarganya, sehingga dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Menurut Dessler, tahun 1992, kompensasi memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama, pembayaran secara langsung atau direct financial payment adalah pembayaran yang dilakukan secara tetap berdasarkan tenggang waktu yang tetap. Ini bisa juga disebut sebagai upah dasar. Di antaranya ada gaji, insentif, dan bonus. Yang kedua ada pembayaran secara tidak langsung atau indirect financial payment. Pembayaran secara tidak langsung merupakan pemberian keuntungan bagi pekerja di luar gaji atau upah tetap. Jenis-jenisnya diantaranya ada cuti, tunjangan, asuransi, dan fasilitas lainnya. Dan yang terakhir ada ganjaran finansial atau non-financial rewards. Ganjaran tersebut seperti promosi jabatan, liburan dengan dana perusahaan, dan lingkungan kerja yang baik. Karakteristik kompensasi insentif. Karakteristik kompensasi seorang manajer terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama ada gaji. Gaji adalah suatu bentuk pembayaran periodik dari sebuah perusahaan kepada karyawannya. Terus yang kedua ada tunjangan pensiun dan kesehatan. Biasanya dalam bentuk dana pensiun dan manfaat kesehatan. Terus yang ketiga yang terakhir ada yang kompensasi insentif. Kompensasi insentif akan diterima anggota organisasi apabila volume penjualan berada di atas anggaran. Ketiga komponen tersebut saling tergantung satu sama lain. Akan tetapi, komponen yang ketiga yaitu kompensasi insentif secara khusus berkaitan dengan fungsi pengendalian manajemen. Rencana kompensasi insentif. Rencana kompensasi insentif dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, rencana kompensasi insentif jangka pendek yang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada total kantong bonus. Total kantong bonus adalah jumlah total dari bonus yang dapat dibayarkan ke sekelompok karyawan yang memiliki kualifikasi dalam 1 tahun tertentu. Terus yang kedua ada carryover. Terus yang ketiga ada kompensasi denda. Terus rencana kompensasi insentif jangka panjang dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama opsi saham, yaitu hak untuk membeli sejumlah saham dengan harga yang disetujui pada saat opsi itu dilakukan. Biasanya harga pasar atau 95% dari harga pasar saat ini. Terus yang kedua ada saham Phantom, yaitu memberi penghargaan kepada manajer dengan sejumlah saham secara akuntansi saja.
Yang ketiga ada stock appreciation rights, yaitu hak untuk menerima pembayaran kas didasarkan pada peningkatan nilai saham saat pemberian hadiah hingga periode yang telah ditentukan di masa mendatang. Terus yang keempat ada performance saham, yaitu memberikan penghargaan jumlah saham tertentu pada manajer apabila tujuan jangka panjang tercapai. Terus yang kelima ada performance unit, penghargaan atau kinerja, yaitu menerima bonus berupa kas atas tercapainya target jangka panjang tertentu. Insentif untuk corporate officer. Apa itu insentif? Insentif menurut Hasibuan tahun 2001 yaitu tambahan balas jasa yang diberikan pada karyawan tertentu yang prestasinya di atas prestasi standar. Yang kedua yaitu kompensasi CEO. Kompensasi untuk CEO biasanya didiskusikan oleh panitia kompensasi dari Dewan Direktur setelah CEO mempresentasikan rekomendasi kompensasi untuk bawahannya. Dari presentasi ini, sikap dasar CEO tentang keinginan persentase tertentu atas kompensasi insentif yang diberikan bisa dilihat nantinya. Dalam keadaan biasa, panitia secara sederhana menerapkan persentase yang sama untuk kompensasi CEO. Insentif untuk manajer unit bisnis dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada tipe insentif. Tipe insentif dibagi menjadi 2, yaitu penghargaan keuangan yang meliputi peningkatan gaji, bonus, dan kesejahteraan. Yang kedua yaitu ada penghargaan sosial dan psikologi yang meliputi kemungkinan promosi, pemberian tanggung jawab, pemberian otonomi, dan menempatkan ke wilayah yang lebih baik. Yang kedua yaitu ada ukuran relatif bonus terhadap gaji. Ukuran relatif bonus terhadap gaji dibagi menjadi 2, yaitu upper top adalah tingkat prestasi di mana bonus maksimum bisa dicapai. Yang kedua yaitu ada lower top adalah tingkatan bawah di mana tidak ada bonus yang diberikan. Yang ketiga yaitu bonus atas dasar. Bonus atas dasar dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama laba unit usaha, yang kedua laba perusahaan, dan yang ketiga kombinasi laba unit usaha dan perusahaan. Yang keempat ada kriteria kinerja. Dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada kriteria keuangan, yang kedua ada periode waktu, yang ketiga ada beratnya tugas yang dibebankan menurut kriteria keuangan dan non-keuangan. Yang terakhir atau yang keempat yaitu pengukuran perbandingan. Yang kelima ada pendekatan penentuan bonus dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama atas dasar formula, yang kedua subjektif, yang ketiga kombinasi atas dasar formula ataupun subjektif. Yang keenam atau yang terakhir yaitu bentuk pembayaran bonus. Bentuk pembayaran bonus dibagi menjadi 4, yaitu kas, saham, stock option, dan performance share. Hubungan keagenan dan kompensasi manajemen. Suatu hubungan keagenan ada jika satu pihak atau prinsipal menyewa pihak lain atau agen untuk menjalankan beberapa jasa. Dibagi menjadi 2, yaitu ada perbedaan tujuan antara prinsipal dan agen. Teori agen mendasarkan pada semua individu bekerja sesuai dengan kepentingan sendiri. Agen diasumsikan menerima kepuasan tidak hanya dari kompensasi keuangan, tapi juga dari kompensasi tambahan yang berkaitan dengan hubungan keagenan. Perbedaan lainnya adalah prevensi risiko. Teori agen berdasarkan pada asumsi bahwa manajer lebih suka kekayaan dikurangi, tapi
utility marginal ataupun kepuasan menurun setelah harta berkumpul. Yang kedua yaitu ada tindakan agen yang tidak diamati. Perbedaan dalam preferensi kaitannya dengan kompensasi dan penghasilan tambahan timbul jika prinsipal tidak bisa dimudah memonitor kinerja CEO. Keadaan menyebabkan dua hal. Yang pertama yaitu situasi di mana informasi asimetris atau prinsipal tidak tahu pasti kontribusi sebenarnya dari agen terhadap hasil yang dicapai. Yang kedua yaitu ada risiko moral atau kesalahan dalam memberi informasi. Baik, bagian yang kedua yaitu ada mekanisme kontrol. Mekanisme kontrol dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada monitoring dan insentif. Yang pertama yaitu monitoring. Monitoring prinsipal bisa mendesain sistem pengendalian memonitor tindakan agen. Contohnya yaitu seperti mengaudit laporan keuangan yang dilakukan pihak luar dan dikirimkan ke pemilik. Yang kedua yaitu ada insentif. Prinsipal perusahaan membatasi perbedaan preferensi yang membuat kontrak insentif yang memadai. Makin banyak imbalan seorang agen tergantung pada ukuran kinerja. Makin banyak insentif yang diperlukan untuk agen meningkat ukuran tersebut. Sistem kompensasi tidak mendorong ke arah kontrak insentif, akan membawa masalah yang serius. Mekanisme kontrol. Mekanisme kontrol dapat dibagi menjadi dua, yaitu monitoring dan insentif. Yang pertama yaitu ada monitoring. Monitoring yaitu prinsipal bisa mendesain sistem pengendalian untuk memonitor tindakan agen. Contohnya dengan mengaudit laporan keuangan yang dilakukan pihak luar dan dikirimkan ke pemilik. Yang kedua yaitu ada insentif, yaitu prinsipal berusaha membatasi perbedaan preferensi yang membuat kontrak insentif yang memadai. Makin banyak imbalan seorang agen tergantung pada ukuran kinerja. Makin banyak insentif yang diperlukan untuk agen meningkatkan ukuran tersebut. Sistem kompensasi yang tidak mendorong ke arah kontrak insentif akan membawa masalah yang serius. Kesimpulan dari materi yang telah kami bawakan, kompensasi dapat diartikan sebagai pemberian imbalan atas hasil kerja yang dilakukan dengan melihat prestasi kerja itu sendiri. Prestasi kerja yang dilakukan dapat dinilai dan diukur berdasarkan suatu penilaian yang telah ditentukan perusahaan secara objektif. Kompensasi atau gaji dan upah yang diberikan perusahaan kepada pekerja merupakan salah satu faktor yang penting yang perlu diperhatikan pimpinan demi kelancaran jalannya perusahaan. Kompensasi yang layak merupakan pendorong bagi karyawan supaya bekerja lebih giat serta lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan perusahaan kepadanya. Jadi, dapat dikatakan bahwa kompensasi akan mempengaruhi performa karyawan. Tujuan manajemen kompensasi adalah untuk membantu perusahaan mencapai tujuan keberhasilan strategis perusahaan dan menjamin terjadinya keadilan internal dan eksternal. Berikut adalah pertanyaan yang diberikan oleh penyaji kepada para audiens. Yang pertama dari Iketut Wardana. Apa manfaat pemberian insentif bagi karyawan? Yang kedua dari Niluh Putu Yeniasih. Mengapa kompensasi penting bagi karyawan? Dan yang terakhir dari Nimadewa Yuniari. Apa perbedaan kompensasi dan insentif? Sekian presentasi dari kelompok 13. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.